adalah tantangan orang tua. Nggak semua anak mudah dikasih tahu Iya, kan. Kalau betul. anaknya sudah SD, sudah bisa baca, sudah bisa cari tahu, itu mungkin lebih mudah. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang usia dini Misalnya gitu kan? balita gitu. Anakmu kan 2 tahun nih. Iya. Itu juga tantangan kan. Nah, jadi bagaimana sekarang menurut saya adalah orang tua harus tahu nih tahapan perkembangan anak tuh di mana sih. Kalau dia dalam usia yang memang masih dini, berarti yang pertama yang kita lakukan adalah bahasanya harus nyambung. Oke. Bayangin kalau bahasanya susah, anak tuh nggak paham gitu kan. Jadi bahasanya harus dimengerti dulu oleh anak. Kemudian kita juga kasih tahu. Jadi kita juga jadi role model. Jadi kita misalnya kayak pakai masker, kita cuci tangan dulu. Anak biasanya ngikutin gitu. Nah, jadi menurut saya adalah jangan sampai orang tua menekan anak waktu memberitahu sehingga anak malah stres. Gitu. Malah dia berkebalikan gitu, malah nggak mau cuci tangan karena stres, karena orang tuanya terlalu memaksa begitu. Jadi yang penting adalah bahasanya dulu itu disatukan dengan bahasa anak. Jadi disimplify begitu ya Yes, Mbak betul. Sania. Tapi untuk memberitahu anak sebenarnya virus itu apa sih Ma? Virus itu apa sih Pak? Pandemi itu apa? Kenapa orang-orang di rumah terus gitu, gimana ngasih taunya? Nah, jadi ini yang sebenarnya kenapa anak stres? Karena sebenarnya anak itu senangnya kan keluar, bermain, bereksplorasi. Pasti. Ya kan? Tapi sekarang dikit-dikit kita di rumah saja gitu kan. Nah, memang ini tantangan lagi bagaimana dibuat kegiatan di rumah yang menarik, yang menyenangkan dan anak fun, sehingga anak gak merasa bosen di rumah. Nah, tentunya memang orang tua harus bersama dengan anak waktu menerangkannya itu adalah dengan yang mudah. Jadi mungkin pakai istilah-istilah, nak, yuk kita biar aman kita main ini, kita pakai masker ya nak. Kenapa? Supaya nggak ketularan penyakit misalnya. Kalau anaknya kritis misalnya, penyakit apa sih? Ya kita bilang ada COVID-19 gitu kan. COVID apa sih gitu? Nah, pasti ditanya lagi. Ya, COVID itu berbahaya buat tubuh. Jadi sebenarnya kalau anak yang kritis kita harus punya seabrek juga jawaban, tapi dengan bahasa yang mudah tadi. Jangan gini, menurut WHO nak, wah. menurut jurnal bla bla bla. Jadi anaknya bingung WHO itu apa gitu kan. Tapi sebenarnya tadi supaya kita lebih sehat, nggak ketularan penyakit dan sebagainya. Nah, cuman di sini biasanya anak itu kalau sudah dikasih tahu, anak tuh bosen. Jadi gini, Ma aku capek nih nggak pakai masker gitu ya. Nah, memang untuk anak-anak tertentu yang memang nggak suka ditekan atau pakai masker, memang sebisa mungkin jadi jangan banyak keluar rumah memang gitu. Karena kan bahaya juga buat anak. Tapi intinya adalah sebisa mungkin anak berkegiatan di rumah dengan fun dan anak tidak merasa bosan karena anak punya hak untuk tumbuh kembang tetap dan bahagia. Itu adalah kewajiban orang tua memberikannya karena anak itu kan tergantung orang tua gitu.